Selamat datang di materi Unconstrained Optimization, lecture yang kedua, Direct Search, bagian A, Univariate Method. Ya, jadi A di sini berarti maksudnya metode atau algoritma pertama dalam kategori Direct Search. Ya, dalam video kali ini. Sebagai pengingat atau menentukan posisi video pada kali ini, bahwa Direct Search itu merupakan metode yang tidak memerlukan turunan dari fungsi objektif, ya. Dan kita di sini posisinya univariate method, ya. Dalam series Unconstrained ini juga nantinya tidak seluruh algoritma akan kita bahas. Hanya sekitar 2 atau 3 algoritma dari direct search maupun dari descent method yang akan kita bahas, ya. Karena random, grid, dan univariate tergolong kategori algoritma yang mudah, kami coba berikan univariate method. Karena nantinya dengan belajar univariate, itu nantinya akan berhubungan ketika kita belajar pattern search atau bahkan Powell's method, ya. Karena mereka merupakan penyempurnaan begitu. Sehingga nanti terlihat deltanya itu apa sih algoritmanya begitu. Ya. Yang pertama, univariate method itu sangat mudah ya, sangat sederhana, sangat straightforward begitu. Sehingga ini sangat cocok diberikan sebagai materi yang pertama tentang direct search, ya. Kemudian yang kedua, karena dia itu sederhana ya, dia itu cenderung sangat lambat untuk mencapai konvergen di optimum poinnya atau stationary poinnya, begitu. Dan bahkan dia cenderung berosilasi. Maksudnya osilasi di sini dia akan terus berputar di nilai optimum, begitu. Terkadang dia tidak sampai mencapai titik optimum, tapi dia berkisar di nilai optimum di titik di berapa sekian koma gitu ya. Ya. Jadi misalkan 2 di belakang koma, 3 di belakang koma, tapi dia hakikatnya sudah di dekat titik optimum begitu. Ya. Sehingga akan lebih mudah atau akan lebih baik ketika sudah mencapai nilai tertentu, kita sebut sebagai error. Makanya dalam algoritma kali ini juga diperkenalkan masalah error di akhir. Jadi kalau memang nilai f itu sudah tidak banyak berubah, nilai fungsi objektif diberikan sekian nilai X itu sudah tidak banyak berubah, atau hanya selisih sekian di belakang koma, maka diizinkan untuk stop begitu. Makanya untuk di akhir algoritma, di akhir setiap iterasi, nantinya perlu uji error begitu. Apakah delta di Fn dan Fn-1 itu tidak banyak berubah, ya. Kemudian karakteristik. Hampir seluruh fungsi dari test function atau fungsi objektif apapun itu dapat diaplikasikan menggunakan univariate. Ya, hampir pasti dapat diaplikasikan ke dalam univariate. Di mana fungsi itu memiliki karakteristik continuous derivative, begitu. Maksudnya apa? Walaupun metode ini tidak memerlukan turunan, ya, atau gradien dari fungsi objektif, tapi kalau fungsinya itu ternyata bisa diturunkan di semua titik, ya, maka univariate ini dapat diterapkan. Namun jika fungsi itu di satu titik tidak dapat diturunkan, misalkan dari 0,0 begitu, maka kemungkinan ketika kita menerapkan univariate dia akan divergen. Dia tidak akan mencapai nilai konvergen. Definisi konvergen di sini berarti mendekati atau menuju nilai optimum begitu. Ya. Jadi 5 ini yang mengapa atau sebagai dasar tentang univariate method begitu. Nah, untuk pengingat ya, bahwa seluruh algoritma dari unconstrained optimization ya, baik yang direct search atau yang descent method ya, itu semua hakikatnya itu ini intinya. Yang membedakan, ya sudah jelaskan di video yang pertama, yang membedakan adalah hanya bagaimana mencari lambda, ya, optimal length atau seberapa jauh kita melangkah, dan bagaimana mencari S, search direction. Kita mau ke arah mana ya, begitu. Selatan, utara, barat, timur, itu S yang bertindak. Seberapa jauh kita melangkah, 5 langkah, 10 langkah, kita tidak tahu, maka kita perlu mencari nilai optimum. Ya, dalam lambda kita perlu mencari nilai optimum seberapa jauh kita
melangkah begitu. Kemudian ini merupakan contoh ya. Ini hanya contoh mengingatkan bahwa nantinya untuk memudahkan visualisasi begitu ya. Untuk memudahkan visualisasi karena harapannya setiap baris algoritma harus dipahami. Karena kalau tidak dipahami akan kesulitan menerapkan dalam software komputasi, baik Python atau MATLAB begitu. Atau C++ bahkan ya. Ini merupakan salah satu contoh test function ya. Kemudian ini adalah algoritmanya. Hanya ada 5 algoritma ya. Jadi perhatikan harus paham setiap baris algoritma. Yang pertama, kita harus menentukan starting point atau initial condition, initial point atau apapun itu. Intinya setiap algoritma pasti nantinya kita perlu informasi di mana titik kita akan start menuju nilai optimum. Itu kita sebut sebagai starting point atau X1 begitu. Ya. Kita tentukan bebas itu nanti. Kalau bebas mungkin pembuat atau pelaksana algoritmanya bisa menentukan sendiri atau ditentukan dalam soal biasanya. Begitu. Kemudian kita tentukan arah ya. Jadi kita mencari search direction S. Itu yang kedua. Sekarang kita sudah tahu, oh ini posisi kita di step yang pertama. Sekarang step kedua, kita akan bergerak kemana? Kita akan ke utara, selatan, barat, atau timur. Itu tugas step kedua. Ya. Nah, setiap algoritma memiliki cara mencari S ya, ataupun lambda. Nah, dalam univariate ini untuk mencari S bagi berikut. Ya, ini sederhana. Kita pahami dulu konsep dari iterasi tadi. Karena X itu adalah vektor, ya, fungsi objektif itu hampir pasti dalam unconstrained itu tidak mungkin dia hanya satu variabel. Jadi X itu pasti mengandung sekian X begitu ya. X1, X2, X3 atau X4. Nah, ini sebagai contoh untuk memudahkan ya. Jadi misalkan kita recall fungsi objektif yang tadi. Jadi ini fungsi objektif yang akan kita uji ya. Kita mencari nilai optimum dari fungsi objektif ini. Nah, X ini itu bernilai 4 unsur atau 4 item atau 4 unknown variabel. 4 independent variabel ya. X1, X2, X3 dan X4. Ya, berarti ada 4n. N di sini berarti jumlah variabel X ya. Ya. Nah, kalau kita ngomongin vektor atau matriks, penjumlahan matriks atau vektor itu hanya dapat dilakukan jika dan hanya jika dimensinya itu sama. Karena lambda ini tuh dia itu sifatnya skalar, ya, maka S di sini itu hampir pasti bentuknya sama seperti X, ya. Sehingga jumlah poin ini, jumlah item dalam S ini itu sama seperti X, ya. Kalau N tadi itu 4, maka di sini juga memiliki 4 unsur. Algoritmanya demikian. Kalau I sama dengan 1, maka 1, 0, 0, 0. Kalau I sama dengan 2, 0, 1, 0, 0. Kalau I sama dengan 3, 0, 0, 1, 0. Kalau I sama dengan 4, 0, 0, 0, 1. Dan seterusnya begitu. Mudah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau N sama dengan 4, lantas bagaimana ketika I sama dengan 5? Begitu ya. Jadi berikut ilustrasinya. Kalau I sama dengan 5, I itu adalah N plus 1. Sehingga kalau N plus 1 atau I sama dengan 5, dia kembali lagi seperti I sama dengan 1. Ya. Jadi kalau misalkan N-nya itu 3, misalkan 3, maka I1 sama dengan 1, 0, 0. I2 berarti 0, 1, 0. I3 berarti 0, 0, 1. Dan I4 kembali lagi seperti I1, 1, 0, 0. Dan seterusnya. Jadi nanti ketika I sama dengan 9 juga kembali lagi seperti I sama dengan 1. Begitu terus untuk menentukan nilai S. Jadi ini mudah. Ya. Jadi S nilainya itu seperti ini. Ya. Dia urut begitu, diagonal, bergantung iterasi keberapa dan ditentukan oleh berapa N-nya. Ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ya, untuk arah tadi kita sudah menentukan berapa nilai S. Oke. Nah, sekarang kita misalkan kita sudah tahu, oke, kita akan menuju ke
utara. Oke. Nah, sekarang kita juga perlu menguji apakah kita akan ke utara apa selatan ya. Jadi nilai positif apa negatif yang akan kita pakai. Ya. Yang sifatnya dia menurunkan fungsi objektif. Karena fungsi objektif ya atau test function dalam unconstrained kita sudah sepakat di video pertama, kita fokus ke dalam nilai minimum. Ya, jadi kita mencari yang meminimalkan fungsi objektif. Oke. Nah, di dalam step ketiga juga ada informasi tentang probe length, epsilon, begitu ya. Jadi intinya kita menghitung nilai ini dulu. Oke. Kita menghitung FI. Jadi misalkan F iterasi ke-1 berarti F1 sama dengan F dimasukkan X sama dengan 1. Ya. Dan seterusnya tadi kita sudah mendapatkan berapa S. Kita juga sudah mendapatkan berapa S. Di sini juga diberikan berapa nilai epsilonnya. Sehingga nilai ini diketahui semua. Nah, kita disuruh tes. Kalau ternyata F plus ini ternyata lebih kecil dari FI, berarti yang kita ambil adalah S positif. Kalau ternyata F negatif itu lebih kecil dari FI, maka yang kita pakai adalah minus SI. Ya. Kalau ternyata tidak ada yang lebih kecil, atau kedua nilai F plus maupun F min sama-sama lebih besar dari FI, berarti X pada saat itu adalah yang paling minimum. Berarti X pada saat itu adalah nilai optimumnya atau stationary point yang akan kita cari. Begitu. Ya. Jadi kalau ternyata nilai F plus dan F min tidak ada yang lebih kecil, berarti stop. X pada saat itu kita ambil sebagai stationary point atau optimal poinnya. Ya. Kemudian yang keempat, baru kita mencari, oke, kita sudah tahu tadi utara, selatan, barat, timur, kita sudah tahu kita ke utara. Setelah juga menentukan kita mau positif apa negatif ya. Kita sekarang tentukan, oke, kita akan bergerak seberapa jauh. Nah, itulah optimal step length-nya. Nilai optimal, kalau ada nilai optimal, maka kalau ada asterik di sini, berarti itu pasti mencari nilai optimal. Kalau mencari nilai optimal, berarti turunannya. Ya. Kita mencari minimumnya. Nah, menghitungnya adalah seperti ini. Nilai plus minus ini ditentukan dari nilai arah tadi ya. Kalau misalkan kita ketemu yang lebih kecil adalah F min, berarti di sini negatif. Kalau yang ketemu yang lebih kecil adalah F plus, berarti di sini positif. Ya, kita mencari nilai minimum ya untuk mencari lambda. Ini sebagai contohnya ya. Jadi nilai F ini ya. F ini kan hakikatnya tadi kan X1, X2, X3, X4. Nah, kita mencari tahu dulu berapa nilai X1 sampai X4 tadi, baru kita akan aplikasikan, kita terapkan ke dalam fungsi objektifnya. Ya, ini begitu. Ya. Kemudian yang kelima adalah setelah selesai, maka kita menghitung, berarti kita sudah cukup informasi untuk menghitung X I plus 1. Karena lambda optimalnya sudah ketemu, S-nya pun sudah ketemu. Sehingga kita bisa menghitung X I plus 1. Ya. Pun dengan FI plus 1. Dan kita set lagi bahwa I adalah I plus 1, kita kembali lagi ke step kedua. Ya. Step kedua adalah kita mencari lagi S-nya mau yang mana ya. Begitu. Ya, jadi ini adalah algoritmanya, ada 5 ini. Kita sekarang coba terapkan per iterasi. Kita punya contoh sekarang. Ya. Jadi diberikan, nanti model soalnya juga demikian. Ya. Nanti teman-teman perlu melakukan perhitungan secara analitis ya. Hanya sekian iterasi, mungkin 2 atau 3 iterasi, hanya untuk menguji seberapa paham dari algoritma, dan bahkan nantinya juga akan diterapkan ke dalam software. Ya, kalau software nanti terus beriterasi sampai ketemu nilai optimum begitu. Diberikan juga starting point adalah 0,0 dan epsilon adalah 0,01 atau small probe-nya tadi, ya, small probe length-nya. Iterasi yang pertama itu adalah inisialisasi ya. Kita tuliskan lagi berapa X1, berapa I-nya, berapa N. Perlu kita tuliskan N ya, untuk memudahkan memahami S-nya tadi. Di sini hanya ada dua variabel X1 dan X2, berarti N-nya itu adalah 2 ya. Kemudian probe length-nya adalah 0,01. Nah,
Selesai, kita lanjut ke tahap kedua. Kita tentukan dulu stepnya, kita mau bergerak kemana. Tadi adalah kalau I sama dengan 1 berarti 1,0. Kalau I sama dengan 2 berarti 0,1. Kalau I sama dengan 3 kembali lagi ke seperti I sama dengan 1. Jadi 1001, 1001. Terus begitu. Setiap untuk yang ganjil itu di 1,0 genap di 0,1. Ini kalau kasus ketika hanya ada 2 N. N-nya sama dengan 2. Begitu, ya. Kemudian kita tentukan kita mau S positif apa negatif. Tadi dengan cara apa? Kita hitung Fi, F plus, dan F min. Kita hitung semua, ya. Kita masukkan Fi-nya, berarti F1 karena di iterasi pertama, masukkan F sama dengan X1 ya. Masukkan X1-nya, berarti dimasukkan 0,0 berarti 0. Pun dengan dimasukkan F plus dan F min. Ya. Bagaimana bisa mendapatkan akhirnya epsilon, 0 dan min epsilon, 0 berikut dasarnya. Jadi dimasukkan X1 ditambah epsilon X S1. Tadi diketahui S1 adalah 1,0. 1,0 X1-nya 0,0, epsilon tetap epsilon di sini. Atau boleh dituliskan 0,01. Begitu ya. Nah, kita jumlahkan, ketemu epsilon, 0 plus minus di sini. Maksudnya apa? Kalau ini positif berarti ini positif, kalau negatif berarti negatif. Berarti nilai X1 itu adalah epsilon dan X2 adalah 0. Ya, plus minus ya. Ini sejarahnya. Kita hitung, ternyata F plus itu nilainya ini dan F min nilainya ini. Nah, kita bandingkan, ternyata yang lebih kecil itu adalah F min. Ya, jadi F min itulah yang lebih kecil dari F1. Sehingga apa? Karena dia yang lebih kecil itu adalah yang negatif, kita pakai seluruhnya nantinya itu arahnya negatif untuk S. Ya, kita pakai itu. Selesai. Berarti kita sudah menentukan bahwa yang kita pakai adalah negatif. Kita lanjut ke yang step keempat. Kita mencari nilai optimum. Ya. Dengan cara apa? Kita masukkan algoritma tadi ya. Jadi Fxi min lambda I Si sama seperti tadi, cuman kalau tadi kan ini epsilon di step ketiga, step 4 sekarang adalah lambda. Karena lambda tidak ketahui maka biarkan lambda. Ya, sama seperti tadi ya. Kita masukkan X1 berarti 0,0, S1 berarti 0,01 dan lambdanya biarkan tetap lambda. Ya, sehingga didapatkan adalah min lambda 1,0. Maksudnya apa? X1-nya sama dengan min lambda 1, X2-nya sama dengan 0. Baru kita masukkan ke dalam fungsi objektif. Ya, di sini. Sehingga didapatkan 2 lambda 1 kuadrat min lambda 1. Untuk mencari nilai optimum, caranya apa? Kita turunkan. Ya. Kita turunkan, kemudian kita cari lambdanya yang dia penyebab sama dengan 0, itulah lambda optimumnya. Ya. Kemudian muncul pertanyaan, katanya direct search tidak memerlukan derivatif. Sekarang kok ada derivatif? Yang disebut sebagai derivatif ya, itu adalah turunan dari fungsi objektif. Jadi gradien dari fungsi objektif ya. Fungsi objektif ini kan dapat diturunkan ya dengan gradien parsial ya. Nah, itu kita tidak perlu ya. Berbeda dengan ini memang hanya karena kita mencari nilai optimum begitu. Ya, kita kan tidak menurunkan fungsi objektif, tidak ada begitu ya. Ini hanya saja karena setelah dimasukkan lambda kita perlu nilai optimumnya dari nilai ini sehingga kita turunkan begitu. Jadi beda konteks ya. Kemudian di turunan dari ini adalah 4 lambda 1 min 1 ya. Sehingga didapatkan lambda 1 adalah 1/4. Nah, penyebab 0 ini berarti 1/4 itu penyebab 0 ya. Sehingga itulah nilai optimumnya. Oke. Kemudian yang kelima, kita lanjut ke step berikutnya. Berarti kita mencari X2. Lagi-lagi tetap karena tadi di step 3 kita sudah menemukan yang kita pakai adalah negatif, maka step 4 menggunakan negatif, step 5 tetap juga menggunakan negatif. Ya. Jadi ini harus dipahami. Ya. Kalau step 3 sudah positif berarti sampai step 5 positif. Kalau negatif, step 5 negatif. Oke. Sama kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan X2 adalah ini. Ya. Kalau X1 tadi kan 0,0 sehingga kita punya lagi perubahan X2 adalah min 1/4,
0. Ya. Kita bisa masukkan F2-nya pun dengan iterasi sudah berubah ke I sama dengan 2 dan error ini yang kita sebut tadi. Karena univariate ini dia cenderung berosilasi di dekat nilai optimum, maka kita bisa berhentikan iterasi ketika errornya sudah sekian, begitu. Nah, nanti bergantung berapa nilai error yang diizinkan, begitu. Misalkan dia harus 0,001 baru dia boleh stop, begitu, atau sampai 0, atau hanya 0,1 dia boleh stop, atau sampai 0,0 berapa di belakang koma, begitu. Tergantung nantinya, ya. Jadi kita cek itu, ya. Kemudian selesai untuk iterasi pertama, ya. Kita sekarang lanjut ke iterasi kedua untuk memudahkan atau lebih mempertajam pemahaman, ya. Alurnya sama, ya. Iterasi kedua kita pakai lagi x2 sudah berubah minus per 4,0, i-nya sudah berubah jadi 2, n-nya tetap 2, epsilon tetap 0,01, ya. Kemudian step kedua lagi-lagi kita tentukan kita mau ke arah mana. Tadi algoritmanya adalah untuk yang i sama dengan 1 1,0, i sama dengan 2 0,1, ya. Sudah kita tentukan 0,1 di sini. Oke. Kita lanjut ke step yang ketiga, ya. Berarti sekarang kita tentukan kita mau positif apa negatif, ya. Kita hitung berapa F2, berapa F plus, berapa F min. X-nya sudah berubah menjadi X2, S-nya juga sudah berubah dengan S2. Epsilonnya tetap, ya. Kita uji, ya. Manakah yang lebih kecil dari minus 1,25? Mohon maaf, lebih kecil dari minus 0,125, ya, min 1/8. Ternyata yang lebih kecil itu adalah yang F plus, ya. Karena 0,125 negatif, ya, itu ternyata lebih besar, ya, dari minus 0,14, begitu, ya. Sehingga yang kita pakai itu adalah yang F plus, ya, yang F plus. Di sini hanya bagaimana mendapatkan angka ini dijelaskan di dalam matriks ini, ya, bahwa x2 adalah minus 1/4,0, epsilonnya adalah 0,01, kemudian s-nya berubah jadi 0,1, ya. Sehingga nilainya adalah ini. X1-nya adalah minus 0,25 sama epsilonnya adalah plus minus epsilon, ya. Berarti kalau positif dia positif, negatif dia negatif. Ternyata memang yang lebih kecil adalah yang F plus. Sehingga mulai step 3 sampai step kelima nanti yang kita pakai adalah yang plus positif, ya, yang kita pakai. Kemudian kita tentukan optimum. Oke, sekarang kita tentukan kita akan bergerak seberapa jauh langkahnya. Caranya sama, ya. Kita masukkan lagi-lagi di sini karena kenapa dia positif? Karena memang di step 3 tadi sudah bernilai positif, ya. Jadi x2 lambda 2 s2 ini adalah hasilnya, ya. Ini adalah pencariannya sehingga didapatkan x1 adalah minus 0,25 dan x2 adalah lambda 2, ya. Kita masukkan ke dalam fungsi objektif, kemudian kita dapatkan, dan untuk mencari nilai optimum kita turunkan, ya. Kita turunkan, ya. Kemudian kita cari berapa penyebab 0 sehingga didapatkan lambda 2 itu adalah 0,75. Kalau lambda 2 saya masukkan 0,75, ya, ternyata hasilnya adalah 0. Sehingga 0,75 itulah nilai optimumnya. Setelah selesai, kita lanjut ke step kelima. Step kelima kita berarti iterasi berikutnya, yaitu x3. Ya, lagi-lagi karena tadi x di step ketiga sudah positif, maka step 5 juga tetap positif. Kita mendapatkan angka baru x3 ini. Nah, x3 ini nantinya akan kita terapkan ke dalam iterasi ke-3 dan seterusnya sampai nilai error yang diizinkan untuk kita berhenti, ya. Just in case ternyata dia tidak mencapai nilai optimum, begitu, atau sangat lama. Jadi diizinkan dengan error saja, begitu, untuk stop, ya. Jadi ini adalah contoh iterasi pertama dan kedua untuk contoh univariate, ya. Beberapa remarks, ya, atau catatan yang bisa kita peroleh, ya. Jadi untuk mencari nilai optimum tadi itu bisa menggunakan analitis, ya. Analitis dengan cara apa? Di video pertama kita sudah jelaskan kalau necessary condition atau, ya, relatif minimum itu bisa diperoleh, ya. Itu syaratnya necessary conditionnya adalah turunan pertama sama dengan 0. Itu necessary condition. Tapi untuk guaranteed,
menjamin bahwa nilai itu merupakan nilai yang memang benar-benar minimum, kita mencari nilai Hessian atau Jacobian, ya. Turunan kedua parsial, ya, dari fungsi objektif. Kemudian kita cari apakah dia positif. Kalau positif berarti dia itu minima begitu, ya. Nah, ternyata kalau menggunakan analitis, fungsi objektif yang kita pakai tadi itu dia memiliki nilai optimum itu di min 1,1,5. Min 1 ya untuk X1 dan 1,5 untuk X2-nya dengan nilai F sekian. Begitu. Ya, ini pencarian analitis, ya. Nantinya kalau memang X-nya itu sudah sama dengan nilai X optimum ini, maka stop begitu, ya. Otherwise, kalau memang tidak dapat mencari nilai itu, maka boleh diberhentikan dengan threshold VARPI, ya. Jadi ketika errornya itu sudah mencapai dari semestanya VARPI, nilainya VARPI, ya, maka stop begitu, ya. Jadi untuk menyimpulkan, univariate ini merupakan metode yang sangat mudah, ya. Step pertama kita inisialisasi berapa XI, ya, berapa N-nya, berapa epsilon. Kedua kita tentukan berapa S-nya. Hanya diagonal saja, ya. Jadi 1001 atau 001 dan seterusnya. Jadi mudah saja dia urut begitu, ya. Kemudian di step ketiga kita tentukan berapa positif apa negatif. Dengan cara apa? Kita masukkan ke dalam 3 fungsi tadi kan, ya, Fi, F plus atau F min. Kita cari yang negatif. Kita cari yang lebih kecil dari Fi. Kalau yang lebih kecil adalah F plus, maka yang kita pakai adalah S positif. Kalau yang lebih kecil adalah F min, yang kita pakai adalah min Si. Kalau ternyata tidak ada yang lebih kecil, ya, berarti keduanya lebih besar dari Fi, maka nilai itu di Xi itu adalah nilai optimum. Begitu. Setelah selesai, kita mencari seberapa jauh kita melangkah untuk mencari lambdanya tadi, ya, optimal step length-nya, panjang step-nya, ya. Itu, ya. Kemudian step kelima kita mencari next Xi-nya. Jadi Xi plus 1 itu adalah di posisi mana kita berhenti, begitu. Kita memulai lagi, ya. Ya. Jadi misalkan saya sekarang di titik 0,0, kemudian saya bergerak ke timur sejauh 2, ke timur, ya, berarti S-nya kita bergerak sejauh 2, ya. Kemudian berarti X2-nya adalah di 2,0 begitu misalkan. Ya. Jadi itu contoh X2. Kemudian kita bergerak lagi, kita mau ke utara apa selatan dan seterusnya begitu, ya. Ya. Jadi itu merupakan penjelasan tentang metode univariate, ya. Metode yang cukup mudah. Metode ini merupakan metode sederhananya untuk metode pattern dan Powells yang akan dijelaskan di video berikutnya. Jadi sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.